Sulhi kemudian melarang Yuan Song untuk menyusul Hain, tetapi Yuan Song tidak peduli dengan larangan ibunya dan tetap mengejar Hain. Sementara itu Hain kebingungan di dalam rumahnya sendiri dan mencari di mana letak gerbang utamanya. Kemudian dia melihat sebuah mobil datang dan terlihat Yunwo keluar dari mobil itu. Namun Hain masih ragu karena setelah dia amati Yunwo berubah menjadi Yuan Song. Dia semakin bingung apakah yang dilihatnya di depannya sekarang adalah Yunwo atau Yuan Song. Yunwo kemudian mendekati Hain dan memegang pundaknya, tetapi Hain masih ragu apakah dia benar-benar Yunwo. Yunwo mengatakan bahwa itu benar-benar dia. Hain melihat luka di kepala Yunwo dan bertanya apakah dia dipukuli lagi. Yunwo menegaskan bahwa dia tidak pernah dipukuli, bahkan dia pernah menang melawan 3 orang sekaligus. Mendengar ucapan sombong itu Hain pun kini yakin jika orang yang di depannya ini adalah Yunwo yang original. Di tempat lain Yuan Song mengamati keberadaan Hain melalui kamera CCTV-nya, dan menemukan bahwa Hain masuk ke dalam mobil Yunwo. Dia terkejut mengetahui bahwa Yunwo masih hidup dan segera menghubungi si broker. Ternyata saat si broker mencoba untuk membius Yunwo, Yunwo memberitahunya bahwa Yuan Song tidak akan menepati janjinya. Broker itu disuruh menunggu 5 menit untuk melihat apakah Yuan Song benar-benar menepati janjinya atau tidak, dan jika menepati si broker diberi izin untuk menghabisinya. Si broker kemudian menelepon Yuan Song dan berbohong mengatakan bahwa Yunwo sudah meninggal. Kemudian Yuan Song berjanji akan mengirimkan uangnya dan langsung mematikan ponselnya. Setelah 5 menit berlalu si broker mencoba kembali menghubungi ponsel Yuan Song namun sudah tidak aktif. Di sana Yunwo mencoba meyakinkan si broker bahwa sekarang statusnya hanya seorang penipu properti, dan jika si broker membunuhnya itu akan membuat statusnya menjadi pembunuh. Di satu sisi ia masih berstatus bebas bersyarat dan polisi masih menyelidiki penyerangan yang dilakukan oleh si broker, dan jika Yunwo meninggal maka si broker pasti akan langsung menjadi tersangka utamanya. Hukuman untuk pembunuhan berencana adalah 20 tahun, sedangkan hukuman untuk penipuan properti hanya 3 tahun, bahkan bisa hanya mendapatkan hukuman percobaan jika Yunwo menjadi penjaminnya. Mendengar hal itu akhirnya si broker melepaskan Yunwo. Sekarang si broker meminta bayaran dari Yuan Song atau ia akan melaporkan ke polisi bahwa Yuan Song telah menyewanya untuk membunuh Yunwo. Di satu sisi Yunwo membawa Hain ke apartemen barunya setelah mereka bercerai. Meskipun kecil tapi Yunwo merasa nyaman. Di sana Hain melihat selimut di sofa dan bertanya apakah Yunwo tidur di sofa. Menurut Yunwo dia mudah tertidur dan bisa tidur di mana saja. Hain menyindir bahwa Yunwo bisa tidur dengan nyenyak setelah perceraian sementara dia sendiri kesulitan tidur. Yunwo lalu mengakui bahwa hidupnya tidak nyaman setelah perceraian karena Hain tidak bersamanya. Dia membayangkan ingin tinggal di sana sebagai pengantin baru dan merasa itu akan menyenangkan. Dan saat memikirkan hal itu dia mulai merindukan Hain, namun kemudian Hain mengalihkan topik pembicaraan dengan mengatakan ia lapar. Yunwo pun berkata akan memasak untuknya. Dari kejauhan Hain terlihat senang memperhatikan Yunwo yang memasak untuknya. Saat makanan sudah siap Hain memuji masakan Yunwo dan saat makan dia bertanya apakah Yunwo akan berkencan lagi dengan wanita lain setelah dia tiada. Tentu saja Yunwo terkejut dengan pertanyaan itu. Yunwo meminta Hain untuk melanjutkan makan daripada membicarakan hal yang menurutnya aneh, namun Hain membutuhkan jawaban dari Yunwo. Yunwo pun mengatakan bahwa tidak mungkin ada wanita yang mau berkencan dengannya setelah berita kemarin. Hain pun memuji Yunwo sebagai pria yang tampan, baik, pintar dan tidak sombong sehingga pasti banyak wanita yang menyukainya. Bahkan jika dia terlahir ribuan kali dia pasti akan menikahi Yunwo di setiap kehidupannya. Mendengar pujian tersebut seketika membuat hati Yunwo berdebar-debar. Di tempat lain Sulhi menemui Yuan Song dan berkata jika dia mengetahui Yuan Song selalu mendapatkan kekerasan dari orang tua angkatnya di luar negeri. Namun dia tidak tinggal diam sehingga orang tua tersebut ia buat skenario meninggal dalam kecelakaan karena mabuk, padahal mereka bukan peminum. Begitu juga dengan direktur panti asuhan yang menganiaya Yuan Song, dia juga ikut terbakar saat panti asuhan itu dibakar oleh Sulhi. Sulhi berkata ia tidak pernah mengabaikan Yuan Song dan tidak akan tinggal diam jika ada yang menyakiti anaknya. Mendengar hal itu Yuan Song terkejut dengan sifat asli ibunya yang terlihat sangat kejam. Sulhi menegaskan bahwa jika ada yang menghalangi kebahagiaan anaknya baik itu Hain atau orang lain, dia tidak akan tinggal diam karena baginya inilah cara seorang ibu menyayangi anaknya. Di satu sisi Hain kini menceritakan tentang keadaan kakeknya pada Yunwo. Hain memberikan kakeknya sebuah pulpen yang dapat merekam suara dan meninggalkannya di sana.
dia meminta kakeknya merekam apa yang ingin dia sampaikan di pulpen tersebut. Hein yakin jika kakeknya akan mengingat pulpen itu setelah ia sadar karena pulpen itu adalah hadiah dari kakeknya ketika ia menjadi direktur utama Mall Queens. Sesudah itu Sulhi pun masuk ke sana setelah Hein pergi. Dia takut jika Ketua Hong memberitahu dana gelap itu pada Hein dan meminta Ketua Hong untuk segera mengingatnya dan memberitahu di mana letak dana gelap itu. Sulhi ingin memastikan jika Ketua Hong memang benar-benar hilang ingatan. Ia lalu bercerita jika cucu kesayangannya sedang sekarat, tapi siapa sangka saat Sulhi keluar di sana terlihat dari raut wajahnya kalau Ketua Hong sangat bersedih. Shin kemudian memperlihatkan Suchol yang sedang berlatih di sasana tinju. Ia lalu bertanya mengenai keberadaan istri Yun Tae yang sama sekali tak pernah terlihat. Jadi di sini barulah dijelaskan saat pertama kali mereka menikah ibunya mengatakan jika memang mereka harus tinggal terpisah dan tak perlu berjumpa agar tak terjadi perselisihan di antara mertua dan menantu. Jadi istri Yung Tae ini diberikan kebebasan untuk pergi mengunjungi orang tuanya sesuka hati atau berlibur asalkan jangan menemuinya. Jika mertuanya berulang tahun istri Yung Tae diminta untuk mengirim pesan emoji saja pada mereka dan tak perlu mengirim hadiah. Lalu Shin singkat memperlihatkan Dahi yang kini diperlakukan kasar oleh mantan pacarnya alias ayah kandung dari anaknya. Ia pun lantas memberikannya obat tidur saat lengah dan kabur dari sana dengan membawa beberapa barang. Di satu sisi Hein yang baru saja bangun tidur ia lalu memperhatikan wajah tampan Yunwoo hingga membuatnya terbangun. Dengan romantis ia pun lalu memeluk Hein dan mengajaknya tidur bersama. Sedangkan kini Bu Kris diinterogasi karena ternyata ia ketahuan oleh Sulhi dan Yuen Song karena telah membantu Yunwoo untuk masuk ke rumah. Ternyata memang Grace yang membantunya untuk bisa masuk ke dalam rumah itu. Tentu saja Grace tak akan membantu secara cuma-cuma. Yunwoo menjanjikan Bu Kris dana gelap Ketua Hong sejumlah 5%, dan kali ini Bu Kris memohon pada Sulhi agar ia tetap bisa datang ke sana dan mendapat akses untuk masuk. Ia mengatakan jika ia hanya mencari nafkah dari memberikan orang informasi, dan ia lalu mengatakan pada mereka berdua jika ia mendapatkan tawaran dana gelap ketua dari Yunwoo, tentu saja ia lalu memberitahu kalau dana gelap itu masih ada di rumah Ketua Hong. Ketika dalam perjalanan pulang Yunwoo pun berhenti sebentar untuk mengajak Hein menikmati indahnya matahari terbenam. Ia lalu mengatakan jika semua orang yang menyatakan cinta di sana pasti akan berhasil. Sinar matahari terbenam yang indah memberikan warna yang hangat pada wajah Hein sehingga ia menjadi lebih cantik kata Yunwoo. Hein pun ternyata sudah menebak niat Yunwoo untuk menyatakan cintanya kembali. Atau lebih tepatnya Yunwoo melamar Hein untuk kedua kalinya. Dia meminta Hein untuk membatalkan perceraian mereka, namun sayang di sana ternyata Hein menolaknya. Hein mengatakan alasan dirinya menolak adalah karena penyakitnya yang semakin parah, dan ia mengatakan secara jujur ketika ia masuk ke dalam mobil Yuen Song saat itu adalah karena ia mengira Yuen Song adalah Yunwoo dan ditambah ingatannya pun juga semakin buruk. Hein juga pernah mengatakan jika ia tak ingin mereka bersama jika penyakitnya semakin parah. Shin pun kemudian memperlihatkan Bibi Bomja dan Conan yang sedang melihat rekaman di drone mereka. Tak lama Yung Song dan lainnya datang. Mereka mencari ibu Yung Song yang menghilang. Bomja pun lalu menawarkan bantuan dengan mencari menggunakan drone itu. Tentu saja drone tersebut sangat membantu mereka pun berhasil menemukan keberadaan ibu Yung Song. Dan cinta Bibi Bomja pun bersemi di desa Yongduri. Sementara itu terlihat Ketua Hong yang tak meminum obatnya dan menyimpan obat yang diberikan Sulhi kepadanya. Ternyata di waktu-waktu tertentu memang Ketua Hong ini sadar dan ingat siapa dirinya dan keadaan yang terjadi saat ini. Sedangkan kini keluarga Hong sedang rapat membahas mengenai keberadaan dana gelap yang disimpan di rumah mereka dan bisa jadi terdapat ruang rahasia di rumah itu. Tuan Bong Jun lalu teringat jika ayahnya membangun sebuah panic room atau ruang panik yang selama ini mereka hanya pernah mendengarnya saja, dan tak pernah mengetahui di mana keberadaan ruangannya. Bahkan di denah rumah mereka pun tak menunjukkan di mana keberadaannya. Sementara itu Sulhi dan Yuen Song juga sedang mencari keberadaan dana gelapnya di rumah, dan di sana Yuen Song teringat jika Suchol dan Hein pernah membahas mengenai panic room. Kini di Yongduri Suchol dan yang lain sedang melakukan patroli. Tiba-tiba saja sebuah taksi mencurigakan datang tapi ternyata itu adalah Dahi yang sengaja datang untuk mencari Suchol. Tentu saja di sana Suchol begitu senang karena kini ia bertemu dengan sang istri dan anaknya. Di sana Dahi pun lalu meminta maaf kepada keluarga Hong. Terlihat Nyonya Sonwa sangat marah kepada dirinya namun Suchol dengan sigap membela sang istri. Apalagi ketika sang ibu mengatai Gonu bukanlah anak kandungnya. Amarah Suchol pun memanas karena ia tetap menganggap Gonu adalah anaknya. 내 새끼예요. 아빠를 먼저 하내라고.
Dahye pun berusaha menjelaskan jika maksud kedatangannya bukanlah untuk kembali menjadi istri Suchol, melainkan ia ingin mengembalikan barang-barang atau apapun yang dia ambil dari keluarga Hong, dan memberitahu rencana mantan pacarnya yang bekerja sama dengan Yuen Song yang akan memfitnah dan menjebloskan Suchol ke penjara. Semua itu ia lakukan karena dirinya sangat cemas dengan keadaan Suchol. 너랑 살아야겠어. 가봐 어디든. Kemudian keesokan harinya Hain lalu mencoba cincin yang diberikan oleh Yunwo. Ia masih terkesan karena Yunwo mengingat ukuran jarinya. Namun tiba-tiba Yunwo lalu datang mengejutkan Hain. Ia datang untuk mengambil kotak cincin itu dan akan mengembalikannya ke toko. Tentu saja di sana Hain panik karena cincin itu masih melekat di jarinya. Yunwo terkejut karena Hain memakainya. Tapi karena Hain yang gengsian, dia pun beralasan jika ia hanya menganalisa model dari cincin itu sehingga ia pun mencobanya. Dan sesudah itu Hain kembali ke kamarnya dengan rasa malu. Sedangkan kini Yunwo dan Kim Yang menemui anak dari arsitektur rumah itu untuk meminta denah ruang rahasia dan mereka pun berhasil mendapatkannya. Sesudah itu Yunwo pun lalu membahas mengenai denah rahasia itu dan mengatakan jika ada lift yang terhubung ke basement, tapi ternyata di satu sisi Yuen Song sudah bergerak terlebih dahulu dengan membawa teknisi untuk mencari di mana ruang panic room itu berkat info dari Bu Gris. Lift itu berbeda dari lift yang lainnya karena terdapat dua pintu, pintu depan mengarah ke ruang keluarga sedangkan pintu belakang mengarah ke tempat yang berbeda. Yunwo pun akan memeriksa lift tersebut tapi mereka harus masuk ke sana. Di sana Yunwo mengatakan jika ketua Hong selama ini belum mendapatkan terapi pemulihan memori setelah pulang dari rumah sakit. Dengan alasan itu mereka pun bisa melaporkannya pada polisi sehingga mereka bisa masuk ke rumah tersebut. Sementara itu kini ketua Hong ketahuan oleh Sulhi karena tak meminum obatnya. Dan benar saja Sulhi lalu mengancam ketua Hong dan memintanya untuk memberitahu di mana dana gelap itu disembunyikan. Namun di tengah malam ketua Hong terbangun dan mengambil pena itu. Dia pun lalu keluar menggunakan kursi rodanya. Dengan senyum sedihnya ketua Hong lalu memandang rumah itu dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya saat kesana polisi dan wartawan sudah berkumpul, mereka lalu mendengar informasi ternyata ketua Hong meninggal akibat jatuh dari tangga dan mengalami pendarahan. Ketua Hong lebih memilih lockout karena jika dirinya meninggal maka surat kuasa Sulhi sudah tidak sah lagi. Tentu kini keluarga Hong sangat terpukul akibat kematian orang yang sangat mereka sayangi. Setelah pemakaman mereka pun kini masuk ke dalam rumah, dan Yunwo memeriksa lift itu dan ternyata ada sebuah tombol yang membuat mereka turun ke basement. Sesudah itu kita diceritakan lebih jelas lagi mengenai Yunwo yang saat itu menyelamatkan anak yang tenggelam. Ya anak itu ternyata adalah Hain. Faktanya Yunwo lah yang menyelamatkan Hain dan Yuen Song membohongi Hain. Lalu kita flashback memperlihatkan ketika ketua Hong masih muda dan baru saja pindah ke rumah itu. Ia lalu merekam sebuah video dan mendokumentasikan tempat panic room itu berada. Namun sayangnya ketika anak-anak dan cucunya sudah berhasil menemukannya, ternyata isinya sudah kosong dan bisa jadi Sulhi dan Yuen Song lah yang berhasil mendapatkan dana gelap tersebut. Pantas saja ketika mereka berkeliling Mo Sulhi terlihat tenang-tenang saja. Saat itu Bomja lalu menanyakan keberadaan uang tersebut kepada Sulhi. Di sana ia pun berpura-pura tak tahu apa-apa mengenai dana gelap itu. Dia pun mengatakan jika keluarga Hong tak bisa mengusirnya dari rumah karena dia adalah penghuni resmi di sana, sehingga jika ingin mengusirnya maka harus melalui proses hukum. Sedangkan kini Hain lalu pergi ke kamar ketua Hong untuk mengambil pulpen itu dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakeknya, di mana di sana kakeknya menyampaikan rasa penyesalan dalam hidupnya. Ia merasa hidupnya seperti basement yang kekurangan sinar matahari dan tak bisa melakukan apa-apa. Seluruh hidupnya hanya mementingkan uang semata dan menyia-nyiakan sebagian besar hidupnya hanya untuk mengumpulkan uang. Namun apa yang dia miliki sekarang semuanya sudah tak ada gunanya lagi. Kakeknya ingin keluarganya menjalani kehidupan yang berbeda dari dirinya agar tak menyesal di kemudian hari. Kini Hain memperhatikan bagaimana suasana pemakaman. Ia merasa dirinya harus berlatih untuk menghadapi suasana ini nanti. Karena waktunya begitu cepat berlalu, begitu pun umurnya saat ini. Seperti menanti kematian yang tak tahu kapan akan datang padanya, namun sesungguhnya ia sangat ingin hidup lebih lama lagi. Sin kemudian memperlihatkan Yuen Song dan Sulhi yang sudah mendapatkan dana gelap tersebut senilai 900 miliar won. Ternyata Mo Sulhi berhasil menemukan basement itu terlebih dahulu dengan menonton video lawas yang direkam oleh ketua Hong dan memindahkannya dari sana. Sementara itu di Yongduri Tuan Bomjun dan Tuan Dukuan sedang menikmati buah persik sembari minum soju bersama.
Tak lama kemudian Yunwo lalu keluar dan ia menerima telepon dari pusat kesehatan di Jerman. Mereka mengabarkan jika sedang mengembangkan teknik bedah baru yang cocok untuk Hein. Jadi Hein bisa menjalankan operasi walaupun sel darah putihnya tak cukup. Namun ternyata ada efek sampingnya, yaitu Hein akan mengalami hilang ingatan. Yunwo pun lalu mengabarkan kepada ayah dan mertuanya. Tentu mendengar itu mereka sangat senang, tetapi mereka lalu terdiam ketika mendengar jika ada masalah atau efek samping dari operasi tersebut. Tentu hal itu menjadi kabar sedih untuk mereka karena Hein harus kehilangan ingatannya. Namun karena mengetahui sifat anaknya yang keras kepala, Tuan Bong Joon meminta Yunwo untuk tak memberitahu Hein masalah itu karena Hein pasti akan menolak menjalankan operasi. Ia meminta Yunwo untuk memberitahu Hein ketika mereka sudah berada di Jerman dan membujuknya agar mau menjalankan operasi tersebut. Karena operasi itu adalah jalan satu-satunya agar Hein ini bisa tetap hidup. Kini Yunwo pun mengabarkan pada semua keluarga. Tangis dan senang pun menjadi satu dan Hein merasa sangat bersyukur dengan kabar itu hingga membuatnya tak bisa tidur dan mencari Yunwo. Dia pun terus meyakinkan dirinya sendiri pada Yunwo apakah kabar itu benar, apakah operasi itu akan berhasil padanya dan apakah dia bisa tetap hidup. Yunwo lalu berusaha untuk meyakinkan Hein, dan mendengar itu tentu Hein tak bisa memendam rasa bahagianya hingga membuatnya menangis. Esok paginya mereka memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Di sana Yunwo sudah membawa kamera untuk mengabadikan momen mereka saat ini. Jika saja Hein nanti hilang ingatan maka dia bisa melihat kembali kenangan manis mereka berdua. Kemudian Hein pun mengatakan jika ada 3 hal yang dia rahasiakan dari Yunwo dan akan mengatakannya satu persatu sebelum melakukan operasi. Dia pun lalu memberitahu rahasianya. Yang pertama yakni mengenai MP3 Pink itu adalah miliknya. Yunwo pun sangat tak menyangka jika ini adalah sebuah kebetulan yang luar biasa. Hein pun lalu sedikit menceritakan mengenai Yuen Song yang menyelamatkannya di masa lalu, dan Yuen Song membuatnya seperti mereka sudah ditakdirkan bersama. Yunwo yang mendengar itu pun sedikit kesal mengapa Yuen Song mengatakan hal yang seperti itu. Kemudian Hein pun menenangkannya, ia mengatakan jika kisah mereka juga layaknya sebuah film, di mana saat pertama kali melihat Yunwo Hein cukup terpesona melihat paras tampannya. Selanjutnya Yunwo juga mengungkapkan kesan pertamanya setelah melihat Hein saat itu. Ia begitu memperhatikan Hein, gadis yang memakai sepatu pantofel hitam dengan kaos kaki putih, dan memiliki kulit yang sangat cerah dengan rambut yang dikuncir, di mana itu merupakan gadis impian dari Yunwo. Hingga setiap harinya ia mencari Hein di sekolah layaknya cerita Cinderella yang mencari pemilik MP3 tersebut, dan Yunwo tidak menyangka sama sekali mereka ternyata bertemu lalu menikah walaupun ujung-ujungnya mereka bercerai. Ini adalah sebuah takdir yang luar biasa dan siapa sangka Hein mengatakan jika ia ingin menjadi masa depan Yunwo. Dengan kata lain Hein menerima Yunwo kembali dan membatalkan perceraian mereka. Tentu saja Yunwo sangat senang mendengarnya. Dia pun kembali menegaskan jika keputusan ini tidak bisa ditarik lagi oleh Hein meskipun nantinya Hein mengatakan tak ingat membuat keputusan ini. Hein tak bisa mundur dan Yunwo akan tetap berada di sisinya. Yunwo pastinya merasa sangat senang karena kini mereka bersatu lagi. Namun di sisi lain dia tentunya bersedih karena kenangan indah mereka akan terhapus setelah Hein melakukan operasi. Sedangkan di tempat lain Grace selalu meminta bagiannya pada Nyonya Sulhi. Di sana Sulhi pun memberikan sebuah buku tabungan. Mengira bagiannya hanya 45 miliar, ternyata Sulhi memberikannya lebih. Melihat nilainya tentu saja Grace langsung hormat pada Sulhi. Tapi ternyata Sulhi tak mau memberinya secara cuma-cuma karena Bu Grace harus terus mencari informasi mengenai keluarga Hong. Pembayaran itu masih ditangguhkan olehnya sehingga Bu Grace hanya bisa menggunakannya jika Sulhi mengizinkannya. Kemudian Shin memperlihatkan Nyonya Bong E yang kini tengah sibuk membuat kimchi untuk Hein dan dia pun meminta Mison membantunya. Tak berselang lama Dahi datang menawarkan bantuan dan ia sangat terampil dalam memasak. Setelah itu Mison berkumpul dengan teman-temannya yang sedang mewarnai kuku mereka menggunakan bunga balsam. Mereka memiliki kepercayaan dengan mewarnai kuku mereka menggunakan bunga balsam. Dan jika warnanya masih ada saat salju pertama turun maka cinta pertamamu akan terwujud. Sehingga Hein pun tertarik untuk mewarnai kukunya. Kemudian ia pun lalu menunggu Yunwo pulang kerja dan menunjukkan warna kukunya pada Yunwo. Ia mengatakan pada Yunwo kalau ini menandakan harapan Hein agar bisa melihat salju pertama turun. Ia juga mengatakan jika cinta pertamanya akan terwujud jika warnanya masih ada saat salju turun. Karena belum mengetahui faktanya Yunwo pun bertanya siapa laki-laki di dalam bis yang menjadi cinta pertama dari Hein.
일찌감치 왔으면 좋겠네. 엄청 꼬이는 거야. Shin lalu memperlihatkan Yuan Song yang kini mengetahui jika anak sulung ketua Hong yaitu Bom Sok akan kembali. Ternyata Bom Sok diam-diam mengumpulkan saham Queen's Group dan bisa saja ia akan kembali mengambil posisi Yuan Song saat ini. Namun sebagai seorang ibu Mosulhi memastikan jika posisi anaknya akan tetap aman karena mereka telah memiliki dana gelap ketua Hong. Kemudian mereka pun akan membeli saham Queen's Group lebih banyak lagi dengan dana tersebut.